Maka para ulama dan ulama kita sudah bangsa pada kebutuhan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya fa'ilal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat alaihi. Hadirin wa iman rahimahumullah. Alhamdulillah berbahagia dengan kesempatan ini biasa untuk menghibur pertama malam paham jemaah inaraga laksanakan salah satu kewajiban masyarakat selaku muslim nyata laksanakan kalau ilmi. Mudah-mudahan niat bangsa daya sudingna kayu majlis taklim untuk bangsa masing-masing dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan maksulan, amalan solihan serta sekaligus yang berkifarat karena sebagai akhiran kelapatan bangsa daya para. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin wa iman rahimahullah. Sedajan bangsa daya mungkinkan tausiah di keterangan Ustaz seorang kepayun ayo sama-sama karena di bangsa daya masing-masing di kesempatan mungkinkan naon mungkinkan ku Al-Ustaz tentang materinya di kesempatan. Mudah-mudahan Allah memberikan sebagai kepayaan dan nanti akan serta biasa mewujudkan sebuah amal kehidupan manusia di dalam dunia. Kita panggilkan perubahan dengan kawasan melindungi kurang keraskan karena tausiah di keselamatan pada lawasan itu dan kawasannya dan lawas pada kawasan dalapan sebelumnya. Sebuah kehormatan Ustaz yang Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Wa may yutillahu wa rasulahu faqad rasyada wa may yasillaha wa rasulahu faqad ghawa. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu utami makarimah akhlak. Alhamdulillah, pertama-tama puja dan syukur kita lakukan kepada Allah. Pada malam ini kita kembali bisa bersua berkumpul dalam rangka melaksanakan salah satu tugas kita ini, Tawaful Ummi, bersilaturahmi dan juga membangun cita-cita kita untuk berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan setiap langkah kita menjadi amalan Tuhan saja. Dua terima rahimahullah. Tema pada malam ini terkait dengan sejarah Nabi, yakni Nabi Muhammad SAW sebagai seorang dai. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40
45-46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran." Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutus dirimu syahidan sebagai saksi, wa mubasysyiran sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran dan juga sebagai pemberi peringatan, wa da'iyan ilallah dan sebagai dai yang menyeru kepada Allah, wa sirajan munira dan juga menjadi siraj berupa sumber cahaya, memberikan cahaya penerangan. Diterima Allah. Jadi Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai dai. Dai artinya orang yang menyeru. Da'ayat dakwatan, perbuatannya adalah dakwah. Dan orang yang disebut dengan kamu, orang yang disebut. Ayat ini Allah mulai berkata, ya ayuhan nabi, wahai nabi. Maka alif lam ma'rifah menunjukkan nabi yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Sebuah panggilan yang tahiyat yang penuh dengan penghormatan. Di dalam Quran kadang Allah menyebut dengan kata ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Tidak pernah Nabi dipanggil oleh Allah dengan kata ya Muhammad secara langsung, tapi dengan kalimat ungkapan yang penuh dengan penghormatan, kemuliaan, yaitu ya ayyuhan nabi, wahai Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi, yaitu dalam peristiwa wahyu pertama kali wahyu, di mana pada saat itu Nabi bertahan selama 5 tahun dari usia 35 lalu puncak-puncaknya di usia 40 bertepatan dengan bulan Ramadan. Pada saat itu turun wahyu surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini ketika Nabi saat itu disuruh untuk membaca, Nabi mengatakan ma'ana bi qori, aku tidak bisa membaca. Itu malak Jibril itu disuruh dipaksa untuk membaca. Dan pada saat itu Nabi tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Sampai Nabi pulang dengan penuh ketakutan, kegalauan, kecemasan, sampai mengatakan kepada Khadijah, "Zamiluni, zamiluni." Selimuti aku. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan dirinya sebagai seorang nabi tidak lama kemudian lalu menyeru kembali dengan turun surah Al-Muzammil dan Al-Mudaththir dengan redaksi pengertian yang sama, yang sama-sama. Kalau kita lihat Al-Mudaththir orang yang berselimut, kemudian Al-Muzammil juga orang yang berselimut. Jadi wayangna sosana jat diri oke turunan itu kudu daek menjatkeun diri kanggo berjuang di jalan Allah. Wayangna mareang oke kada angkat ngangkatkeun sampean, mudah-mudahan janten nilai perjuangan alhamdulillah. Ya ayyuhal mudaththir, orang yang berselimut, fa'andir, berdirilah kamu, fa'andir, maka ingatkanlah manusia. Iya Pak, diutus ku Allah dengan disuruh kan. Apa dia kata? Berdirilah, fa'andir, ingatkanlah manusia. Wa rabbaka fakabbir, agungkanlah nama Rabbmu fakabbir. Makanya pada saat itu berat. Satu sisi Nabi Muhammad harus mengagungkan, meninggikan asma Allah di tengah-tengah manusia yang
justru kebanyakan mengagungkan berhala, mengagungkan sembahan-sembahan dalam wujud hakikat patung-patung yang disimpan di Ka'bah yang tidak kurang mengenal sejarah 350 patung ayat yang letik gede berbagai aliran ayat namanya teh ayat Sobiin patung namanya teh dewa nawait ayat Lata, ayat Uzza, ayat Manat, ayat Hubal patung pertama yang dibawa oleh Amr bin Luhai ke kota Mekah. Belum lagi patung yang legendanya, yaitu apalagi yang disebut dengan Wan Yakub Nasr, patung-patung yang pernah ada di zaman Nabi Nuh. Tapi kapan kapal banjir teh kan ayeuna kapan ku Amr bin Luhai patung-patung teh disimpen di kamar. Hiji-hijina agama di alam dunia anu pangeran itu diwujudkan dalam bentuk tidak berbentuk apapun. Di surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tadi tanya Rasulullah itu amin dahabir amin warokin dilakukan Muhammad hari pangeran anjir itu Tuhan anjir itu tinu emas tinu perak sabab dina bayangan jalma harita yang namanya sesembahan alih itu harus diwujudkan bisa dibuat emas aya oge di perak lagi di batu. Nah, eta pangeran itu diwujudkeun. Sok tinggal simbol-simbol keagamaan. Orang yang menyembah matahari, sinto, upang, benderana matahari. Wujudkeun we matahari teh pangeran. Aya patung Trimurti Brahmana, Siwa dan Wisnu. Mau dipanggil teh biji teh gitu kan. Kadang sok gitu kan. Tadi manggil dulu sosok diwujudkeun. Patung aya Brahma, Siwa aya, Wisnu ge aya kan wujudna aya tresna nya mah eta mah wujud Ramayana pawayangan kan. Jadi pangeran kudu jadi jelema. Diadopsi we ku ajaran Trinitas sami. Aya Tuhan Bapa, Roh Kudus dan Tuhan Anak. Sami. Nah, ambil walau bapak hampir agungkan nama Tuhan wasyara tanpa tohir dan pakaian bersihkan. Ini memiliki makna yang dalam. Pertama kalau dihubungkan dengan bab ubudiyah, bab ibadah, Nabi itu disuruh untuk membersihkan pakaian, mengurangi sholat pakaian yang najis, syarat sah sholat salah satunya bersih diri, bersih pakaian yang najis kan gitu. Dosa hukumnya kalau kita ibadah kepada Allah dari membawa najis gitu. Katakan lalu menambah kencingnya, kita mah khusus saya baul najis minal baul, salah satu perwujudan kehati-hatian kalau kita ibadah jangan sampai celana kita ada sisa percikan air kencing. Bahaya apa? Ada azab kubur itu kebanyakan dina air dan kencing. Dihubungkan dengan kehidupan, makna pakaian itu keluarga. Maka yang pertama kali yang harus disucikan oleh Nabi itu adalah keluarganya sendiri. Makanya yang diajak itu kan bukan orang lain, bukan tetangganya, tapi kan nanti ada marhal dakwah gitu kan. Wasiaba kapatoi walu jafah dan tinggalkanlah segala bentuk pemberhalaan. Ini diantaranya ayat yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Makanya dalam Al-Ahzab 45 Allah memanggil ya ayuhan Nabi, Nabi, inna arsalnaka kami mengutusmu syahidan sebagai saksi. Apa maksud syahidan ini teh? Yaitu bil haqqi risalatillah ilaika, tentang kebenaran ajaran Allah yang diturunkan kepada kamu. Jadi ulang teh yakin yang Al-Qur'an Islam itu ajaran al-haq. Wala takunanna minal mumtarin ulah aya karaguan.
Islam teh Al-Quran dan As-Sunnah itu al-haq. Ulah aya keraguan. Kadang-kadang mana urang teh geus memegang Al-Quran dan Sunnah ningali itu geus resep sakabita ya gitu. Sakabita. Mata ayam Ahmadiyah gitu boga Nabi anyar, geus bosen Nabi Muhammad ya, geus Nabi anyar gitu. Aya Syiah gitu nya. Khalifah Wafat bosan eta mah tinggalkeun imam 12 katanya. Kan itu kabita. Jadi syahidan bahwasanya Nabi itu syahidan menyaksikan di dunia ini tentang kebenaran ajaran Allah yang diturunkan kepada. Makanya nanti tidak heran Nabi ketika haji wada, Nabi itu mengumpulkan para sahabatnya berkhutbah lalu bertanya, bukankah ini bulan yang haram? Qalu bala, para sahabat menjawab benar. Apakah ini tempatnya haram yang dimuliakan Allah? Qalu bala. Ya Rasulullah mengatakan, apakah aku telah menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada kamu tanpa terkecuali? Untuk ayat kalimat hijau oke. Qalu bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan. Lalu Rasulullah mengangkat tangannya ke langit, Allahumma syahid. Ya Allah saksikan. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu ingin dipersaksikan bahwasanya beliau telah menyampaikan kebenaran yang diturunkan Allah kepada manusia. Nah, mewah itu mah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islaman din. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Islam sebagai agama. Sempurna Islam kudunya nanti nambah sempurna Islam. Ditambahkan kalau kurangan Islamnya. Salat subuh ditambahan di rakaat tambahan kurangan. Kurangan lah jadi nilainya. Terus sujud sahwi kan. Nama salat subuh di rakaat. Nah, syahidan di akhirat. Syahidan di akhirat itu maknanya adalah Nabi itu akan menjadi saksi tentang syafaat. Jadi ada Nabi itu syahidan di dunia dan syahidan di akhirat. Dulu ada yang mengatakan datang Ustaz masuk Islam, ujung syahidnya alhamdulillah keluar. Nanya, dirahas mah, syahadat mah, gitu kan? Syahadat mah, oh ya, kita sholat oke. Pan kudu aya syahidan, anu nyaksian. Hiji sana saksi nanti mengalah mah Rasul. Anu ayeuna saha Ustaz kasih Islam. Syahidan geula cenah teu tema makna kitu. Dalam dia bahas tafsir namanya dengan ente mah tafsir syahidan itu akal pikiran anak mah tafsir, anak mah percaya sama tafsir. Ayo nama Abdullah. Ujungnya adalah kembali pada kebenaran. Jadi syahidan. Wa mubasyiron. Nabi itu adalah memberikan mubasyir. Kabar baik. Apa yaitu mubasyiron bisawabi wal jannah. Yaitu dengan pahala yang dijanjikan Allah dan juga surga yang dijanjikan Allah. Kurang mana yang dijanjikan Allah? Mata kurang capek-capek kali ya oke tahu. Bi anna lahumul jannah. Inna Allah astara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli orang-orang mukmin itu dirinya hartanya dengan apa? Bi anna lahumul jannah, yaitu dengan surga. Tafsir Bukhari sumang we, kumaha we urang sumangat. Nah, bi anna lahumul jannah. Wa nadhiru dan juga memberi peringatan. Nanti ada memberi peringatan saja. Apa? Yaitu bi'adabillahi wan nar. Yaitu memberi peringatan akan adanya siksa Allah dan juga api neraka. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai
Mubasyiron wa nadhiron. Jadi namun konteksna urang dina dakwah itu pasti konteksna hiji yaitu mubasyiron. Mubasyir itu kabar gembira. Maka sebenarnya urang itu loba kabar gembira heula itu. Lamun dina dakwah teh kumaha carana gembirakeun jalma. Lamun geus dalam limpah mewek nadhiron. Dalam pendidikan pun begitu kan, memberikan kabar gembira, ya kan, baru selalu dengan teori lebih baik kita memotivasi anak itu dengan surga. Jadi supaya semangatnya surga. Kenapa harus sholat berjamaah ke masjid? Cerita pun keutamaannya ketek surga. Baru tersebut, Pak cerita lagi tentang surga sebenarnya bisa kalau bawa tentang surga itu cerita ini. Baru semangat. Giroh nanti muncul itu berjamaah ke masjid. Nah nanti kali-kali kita radio, ya. Kadang-kadang barang diulang teh, kenapa tidak bahagia? Jamaah teh loba radio, ya. Lebat-lebat banyak diperingatkan, neraka, ya. Saya. Pada pelahan minum bahagia orang mukmin. Kenapa bahagia? Belah-belah sebutkan orang mukmin itu yang bagaimana? Jadi ternyata banyak kebahagiaan. Banyak dulu ada tokoh muslim, tokoh ulama, yang antaranya Pak Hasyim, siapa lagi disebutkan Muhammad Nasir, itu tokoh-tokoh para ulama yang kalau orang-orang mendengar ceramahnya itu mereka selalu bahagia, optimisme itu muncul. Tentang politik Islam itu ya, walaupun ternyata jalan dakwah mereka begitu berat. Kadang-kadang lihat tokoh-tokoh Islam dulu dibloskan ke penjara, begitu kaya. Nah ini diantaranya. Nah kemudian ayat 46-nya Allah mengutus Nabi Muhammad yang ilallah sebagai dai. Ini yang menjadi bahasan kita. Bahwa Nabi ini ternyata menjadi dai pertama bagi kita itu ya Rasulullah. Nah, apa maksud dai yang ilallah? Menyeru kepada Allah itu adalah diantaranya bi ibadatillahi wahdah, yaitu untuk menyembah Allah yang satu. Mencegah bahasa ulama mengajak manusia supaya bertauhid kepada Allah. Jadi mentauhidkan Allah itu tugas pertama Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis, wallahi lau qatilun nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni abduhu wa rasul. Demi Allah kata Nabi, aku ini diperintahkan oleh Allah untuk apa? Terus-terusan memerangi manusia, bahasanya memerangi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, Nabi ini dakwah itu untuk memerangi manusia daripada kejahiliahan, memerangi manusia daripada kedulumatan, kegelapan, kebodohan, kegelapan. Untuk apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Untuk bersaksi bahwa tiada makhluk tidak ilah yang berhak disembah, yang benar disembah itu illallah kecuali Allah. Jadi itu tauhid. Jadi apa yang disebut tauhid itu para ulama suka berbeda berbeda definisi, tapi intinya sama. Upang Imam Nawawi artikel tauhidnya kan ifradul ma'bud fil ibadah. Jadi Nabi teh mengajak karena tauhid, tauhid teh ifradul ma'bud fil ibadah supaya ngaesakeun Allah dina bab ibadah. Nah, ibadah ke luasnya. Kita ibadah luas itu perlu dipahami ibadah teh. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yarda. So Ibnu Taimiyah ismun jami'un, ibadah itu adalah satu nama yang mencakup ya. Ma yuhibbullah, apa yang dicintai Allah, wa yarda, dan diridhoi oleh Allah. Qaulan, baik itu ucapan, fi'lan, baik itu perbuatan, akulah saya atau segala sesuatu yang diridhoi Allah.
Jadi udah jelas Pak, lamun kalau disareakeun, ku Nabi dicontohkeun eta teh geus dicintai Allah jeung diri ibu. Mata bab ibadah, urang teh kan jelasnya. Tuntunan teh kisah di Nabi kan ya. Di bab ibadah itu mengesahkan jelas. Lamun ibadah teh kan aya istiqamah, istiadah, artinya namanya bab tauhid. Aya isti'anah pertolongan, isti'adah minta perlindungan, kemudian apalagi istirja berharap. Ini semuanya bab ibadah, termasuk ibadah. Maka isti'anah tidak boleh kepada selain Allah. Tidak sta'anta asta'in billah, amun anjeun nyuhunkeun pitulung, ka Allah dalam bab kehidupan itu kurang. Ulah nyembah kepada Allah, tapi di nambah tentang istiqamah, dalam kesempatan nyabit-nyabit selain Allah. Jika orang jahiliyah kapupun ngaliwat di tempat Amsalam, nah mengucapkan apa? A'udzu bisyahidil wajib, berpunten cenah abi nyalikeun ka panggugur, tembak nya. Tak turun teh surat Al-Jin kumargi jelema malam ngaliwat jelema salam kasapunten mbah sabetanya punten panggugur itu tiba-tiba teh maka tuh cek mupang sajin dengan itu ini ayat teh inna kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni satamna aya sekelompok manusia anu sok eta perlindungan ka bangsa jin dan jun. Jin ayeuna mah hebat, tipinya nih. Makan jin ayeuna mah dibikeun ka di bangkolan, tewakan, bangkolan. Padahal jin teh Pak, eta teh makhluk anu luar biasa di zaman Nabi Sulaiman mah. Jin teh aya bisa pindahkeun cigasana ratu Balqis. Nah, ari jin ayeuna alaskeun ka bapak walak kaya cari jin. Itu aya pesulap merah kan. Bahwa kalau pesulap merah main teh katingali senang bohongna jame anu ngaku-ngaku bisa newakan bangsa jin. Mungkin Pak, jin teh kan makhluk anu bisa disentuh panca indra. Kecuali Nabi Sulaiman mah taruh kita kalau ditumbuhkeun teh. Dikeun ka bangsa jin lagi sarian Nabi Sulaiman, jadi Nabi Sulaiman tos maot di lumuran sigasana, kata jin berusaha digawe, sigar diawas itu Nabi Sulaiman. Pas Nabi Sulaiman tersungkur karena memang itu nanti patah, ternyata bangsa jin teh hamasnya dalam mulut sana, gambar ini apa sih mau gawe lagi sana, semangat. Ternyata jin saja tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal. Jadi jin kita apa tentang goib, pan jin teh goib. Tak tentang goib, sami-sami berarti apa goibnya. Maka sampai jin saja tidak tahu yang goib, mana orang apa goib. Nah ini diantaranya. Ada juga yang mengartikan apa tauhid itu adalah tahrilu ibad min ibadatil makhluk ila ibadatil khaliq. Bahwa yang disebut dengan tauhid itu adalah membebaskan manusia dari menyembah makhluk menjadi menyembah Allah. Jadi kalau mata kurang teh kenapa berdakwah tauhid bahasa Indonesia keren ya dakwah tauhid itu karena ingin membebaskan manusia dari anu ibadah ka makhluk anu hayang ibadah ka Gusti Allah. Dalam diperhitungkan di alam dunia 7 miliar jelema loba keneh anu nyembah Allah nyembah selain Allah. Pak, loba keneh nyembah ka selain nyembah ka Nabi Isa ya kan? Aya. Nyembah ka bentang seperti agama Syiah teh kan matahari tauhid Tuhannya. Aya. Aya ka nyembah ka dewa-dewa aya. Teh mayoritas manusia kita masih kena perlu kepada pembebasan.
Nah, Nabi itu dai sebagai dai. Nah, makanya dalam ayat ini menjadi legitimasi. Ternyata dai diiringi dengan izin Allah. Jadi Nabi Muhammad itu di SK anaknya di surat keputusan sebagai dai Nabi oleh Allah bikin sini dengan izin Allah. Ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu beliau menjadi seorang rasul yang bertugas mengajak manusia, menyeru manusia menjadi dai. Nah, kemudian ini memerlukan marhalah dakwah. Jadi marhalah dakwah, tingkatan dakwah itu langsung. Rasulullah pada saat itu selama 3 tahun itu langsung disuruh oleh Allah dakwah itu dengan sembunyi. Nah, ada disebut dakwah Syria, dakwah secara sembunyi. Jadi silent akhirnya, gerakan silent bawah tanah. Resilient bahasanya apa? 3 tahun deh. Nabi teh hanya mengetuk dengan surat apa dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir surat Asy-Syu'ara ayat 26. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan ingatkanlah wahai Muhammad ashiratakal aqrabin, kerabat, dulur, abreureut teu. Ini metodologi dakwah kita. Lamun hoyong sukses berarti anu kudu dijadi garapan teh berarti dulu-duluran we. Diurang, lanjut urang, minum urang, ngomong urang. Sebagai saudara-saudara kita coba dekati. Rasulullah juga pada saat itu yang pertama diajak kan istrinya sendiri jelasnya Siti Khadijah. Bahkan tokoh agamawan Walqoh bin Naufal itu membenarkan kerasulannya, lalu kata Walqoh, aku akan membelamu nanti, aku beriman kepadamu, aku membelamu. Abu maut kan ya, tapi meninggal dalam keadaan Islam. Luar biasa itu Walqoh. Bedanya Abu Thalibnya, Abu Thalib memanjang dengan Nabi itu membela sama Walqoh mau membela orang rencana tapi sudah keras keimanan. Ayah Abu Thalib membela waktu yang panjang tapi tidak sempat menyatakan keimanan. Ya Abu Thalib mati dalam kekufuran, tapi Walqoh mati dalam keimanan. Padahal cahaya syariat nanaon kita iman itu. Ini perjauhan perlunan iman teh di tauhid teh Pak. Ku tauhid mah anu asup neraka wae jadi ka surga nya. Tapi ku kufur mah anu tadi dari ka surga ge asup neraka bukan kafiran. Nah, itu 3 tahun di rumah seorang, pembinaannya dakwahnya itu hanya di rumah. Acara ayam masjid ayam Masjidil Haram tapi tidak bisa dibenarkan. Nabi membina para sahabat yang baru masuk Islam. Lalu itu ada 6 orang pertamanya, Khadijah, Ali, kemudian siapa? Ammar bin Yasir, kemudian Sumayyah, kemudian Yasir, kemudian lagi dari kalangan budak dan Bilalnya ayat Suhaib bin Sinan Al-Rumi. Dari kalangan para pembesar juga ada, kalangan para pengusaha ada. Yang pertama itu Abu Bakar, kemudian dari kalangan itunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kagenap Sa'ad bin Saudara, ada kagenap sudah masuk Islam ya harapan. Abu Bakar ngajak mereka Abu Bakar teh aya Utsman bin Affan, terasnya Abdurrahman bin Auf. Ini termasuk as-sabiqun al-awwal. Dari kalangan luar Quraisynya ada Abdullah bin Mas'ud. Nah ini Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat Nabi di luar Quraisy. Nah, tapi kita harus hafal sejarahnya. Ini mereka itu para sahabat yang paling tinggi derajatnya itu as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansor. Jadi paling ranking pertama as-sabiqun al-awwalun. Sabiqun al-awwalun itu Quran surah Taubah ayat 100. Setelah 3 tahun muncul lagi perintah Allah
yaitu dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 94. Pasta bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Pasta, tampakkanlah bima tu'maru, dari apa yang diperintahkan kepadamu, wa'arid 'anil musyrikin, berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik. Jadi oke, ketika Nabi sudah mulai banyak perkembangan, sudah mulai banyak diterima dakwahnya, lalu kita siap untuk coba launching. Saya kalau launching banyak langsung di 3 tahun. Bahkan tapi memang gangguannya semakin berat, Pak. Ketika Nabi itu diperintahkan ayat ini, tampakkanlah. Akhirnya Nabi itu mengundang saudara-saudaranya dari Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, Bani Nauman, dan 12 suku Quraisy itu dikumpulkan di Bukit Sofa. Kata Nabi, apakah kalian percaya bila mana aku katakan bahwa di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian? Kalian percaya kan? Cek orang-orang Quraisy, oh bala, benar aku percaya, akan tenang. Kami itu mendapatkan kamu dari dulu, mengenal kamu dari dulu, tidak pernah kamu berdusta. Nabi ini kan disebut bagian apa? Hal amin. Tapi langsung setelah itu, inni lakum nadhirun min baini adabin syadid. Aku ini adalah memberi peringatan kepada kalian akan datangnya siksa Allah yang pedih. Ajak langsung mereka masuk Islam. Ternyata ketika Nabi mengampakkan seperti itu, ada reaksi luar biasa. Siapa yang memberikan reaksi pertama dakwah Nabi itu terang-terangan? Yaitu pamannya Abu Wijah atau Abu Lahab. Wah, merupakan tabarlah kayak Muhammad. Celaka dirimu Muhammad, 2 tanganmu Muhammad. Alihada jamatana, apakah kamu untuk inilah mengumpulkan kami untuk jadi asal penting-penting bisa mengumpulkan. Ternyata ucapan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu turun surah Al-Baqarah. Tabat siaga bilah diwata, celakalah kedua tangan. Ampun. Bongana Nabi ngacungkeun beureum ka Nabi. Dan ternyata Abu Lahab ini ma'azna an malu wa kasab, teu berguna deui kebaikan dan usaha amaliannya selama ini. Karena Abu Lahab itu ternyata dikenal orang yang sangat dermawan, termasuk orang yang sangat antusias ketika Nabi mau lahir. Itu ketika Nabi lahir itu dia langsung masuk bulan atau kakak Nabi dan punya anak langsung menyembelih ratusan ekor, nyambut orangnya. Tapi sayang ketika Nabi sudah menyatakan tentang kebenaran, Nabi menyatakan tentang Islam, justru dia yang menentangnya. Ternyata menentang Nabi mah hancur amal-amal. Ujung-ujung menentangnya, menyalahinya, bahkan meninggikan suara di hadapan Rasul, sama Allah bisa menghancurkan amal tuh. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Terus kemudian Nabi ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Hei sajama-jama iman, sok pengaleuhi Allah jeung Rasul. Bahkan ulah meninggikan suara di hadapan Rasul, mata adabna kurang masuk Masjid Nabawi, ucapkeun salam cekap lalana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ada kesopanan satu. Kamu ceceluran katanya. Kamu pakai yo. Wah, geus eta mah. Bae mau askar ge bisa hancur amal urang. Mari di zaman marge aya jalan nyarios teh tarik di Masjid Nabawi. Padahal Nabi sudah tiada. Apa yang dikatakan oleh umat? Ente saha sebenarnya? Orang mana
teh ulah meninggikan suara pemuda lamun menghina Nabi nauzubillah min dzalik seueur jalmi anu menghinakan Rasulullah katanya. Karena di India itu cewek bapak menghinaku, dia politikus dia menghina Nabi, dia Nabi. Kemudian bawa ayat jadikan poster nya agama kartu Nabi. Ternyata kecilan tak kemarin tabrakan awak itu mati dalam kehinaan, tabrakan hancur. Itu kan orang-orang yang menghina Nabi mah pasti hancur. Tilu tahun, nah, kemudian Nabi terang-terangan. Nah di sinilah Nabi menghadapi berbagai perlawanan. Awalnya makan perlawanan lah, Quraisy-nya. Ya Rasul sana punten mah hari anjeun teh naon dakwah teh motifna teh naon sana. Nah anjeun teh hoyong beungar, kamu kira kantos kamu bakal dipasikeun tahan teh. Apakah kau ini ingin punya istri yang cantik, gitu kan? Ingin punya istri yang cantik, gitu. Kami akan carikan yang tercantik. Ataukah kamu ingin menjadi raja, pemimpin kami? Kami akan jadikan pemimpin. So, pada tahta kata Nabi wanita. Tambah kuota yang makanya. Nah ini, tapi apa yang dikatakan? Abu Thalib menyampaikan sampai Nabi mengatakan andai saja Allah menyimpan matahari di tangan kananku, andai saja Allah menyimpan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meletakkan tugas ini sebagai nabi. Aku yang hancur atau mereka yang hancur. Maka Abu Thalib atas itu maksudnya lakukan apa yang kau sukai, wahai anak saudaraku. Anjing bakal dibela ku paman, salami paman ayam sok dibela anak. Datang lagi kan orang Quraisy teh, nama dengan topi bagaimana? Dia welas supaya terikut mah, supaya sama-sama urang merajutnya bersamaan. Ieu mah carana teh kieu sakulieu teh. Satahun cenah abdi bade ngiring cenah ka anjeun Muhammad, nyembah Allah bade salatnya ibadah. Tapi setiap tahun aja kurang biasa deh pasukan itu kan enaknya setahun depan. Nabi Muhammad kemana? Dia menengok sudah kata di bawah kalau ngerasa tahun gitu. Kalau misalnya pura-pura habis gitu. Secara pemikiran kan gitu. Tapi kita guru Allah. Khusus surat apa? Temen atau mencapai sesuai kapal tauhid. Kemudian mencapai selain kuliah dalam kafirun lah abudullah bagi ibadah akidah mah tosnya eta melakukan di hukum. Nah itu mah toleransi yang jelas. Saya tidak mengganggu kalian erekeun ngilu. Alhamdulillah kan oke itu main TPS. Itu bab tauhid, bab toleransi dalam agama final sudah final. Ya. Tapi akhirnya ya tidak berhasil juga, sampai tekanan secara politik sosial mulai digencarkan sampai kan kayak orang Quraisy ini menggencarkan apa yang disebut dengan embargo, mengembargo secara sosial ekonomi. Begitu Nabi Muhammad itu tidak dilayani, para sahabat Nabi tidak dilayani, jual beli, berdagang, relasi bisnis putus. Makanan yang masuk tidak kebagian sampai kelaparan. Nabi itu sampai kelaparan dan ditempatkan di sebuah tempat yang namanya Sidi Abu Thalib. Sidi Abu Thalib itu banyak tempat yang di Rasul itu berkumpul bersama orang-orang beriman. Jadi Nabi itu dakwah secara terang-terangan itu resiko. Sampai akhirnya ya Nabi bagaimana? Nabi sampai mencari tempat hijrahnya. Katoib datang Nabi teh. Selama 13 tahun ya Nabi di Katoib. Ternyata di Katoib teh lain disambut kalau tadi sampir di Baredogan Pak Nabi teh. Katoib. Orang-orang Katoib teh ditolak mentang-mentang. Padahal di Mekah Katoib teh lebih.
Jika di Bandung ke Tasikmalaya udah mendakwah hayang tempat hijrah itu. Sampaikan ke Nabi teh dugikeun ka fitnah lamun cek urang mah dibunuh karakterna. Disebut naon gelarna ge al-majnun. Nabi teh orang gila nya. Naon deui Pak? Sahirun. Saya tukang sihir. Naon deui nya? Sahirun majnun. Sahirun kazab. Tapi ini kebanyakan majnun dan sahir, penyihir dan orang gila. Sampai-sampai kan ada orang yang mau mematikan tahun sekitar tahun 10 setelah peristiwa Taif itu kabar Muhammad gila itu sampai ke kota Madinah. Sampai ada itu orang sahabat Nabi kecil namanya Diman. Diman teh lengkap hayang pepenak jeung Muhammad, cenah Muhammad teh geus gila. Sedangkan ayeuna teh kawantar di Madinah teh jalma ahli anu bisa mawatan tukang dan jalma gelo. Jadi beberapa dukun teh spesial ada dukun teh kan gelo kan. Ya. Ketika datang ke hadapan Muhammad dia bertanya, "Ayyuhu anta Muhammad?" Nah, hanya teh gelo Muhammad. Eta mah oh jalma gelo ditanya Budiman deh. Apa yang dikatakan? Nabi tidak menjawab kecuali Nabi mengucapkan kalimat yang suka kita baca. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Anu ngatos segala puji ka Tuhan Allah. Tempat kita meminta, tempat kita memohon ampun, tempat kita memohon pertolongan, tempat kita memuji. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tidak akan ada yang tersesat. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Langsung dimanteh ngagabung anu kieu mah cenah lain gelo, kieu mah zaman paling sahar. Madinah saumur-umur sampai tapi ada kalimat yang indah seperti ini, innal hamdalillah. Maka turun surah Al-Qalam teh wa qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimaj. Jalma Muhammad jalma bersyukur karena nikmat Allah, maka kalimat innal hamda. Jadi jalma anu sok muji ka Allah mah jalma bersyukur, jalma anu punya waras kata. Tapi jamaah anu gila, nyata jamaah anu bersyukur ke Allah. Jamaah anu dipasihan rezeki ku Allah, hirup ku Allah, tapi ada syukuranna, ada istri, ada panen, mungkin tadi ke Allah. Tapi sebenarnya ada sasajen yang Allah Dewi istri kan terlewat tapi jamaah. Kalau gitu gila kan, Muhammad yang disebut orang gila, ternyata kata Diman seorang dukun pada saat itu bukan, dia itu orang yang mensyukuri nikmat Allah. Maka turun surah Al-Qalam. Nah ini Pak, masuk Islam dan akhirnya sampai dalam jangka waktu 3 tahun terakhir Nabi Muhammad itu sanggup mendatangkan kaum Ansornya, Aus Khazraj, baiat Aqabah pertama, baiat Aqabah kedua, sampai akhirnya Nabi itu seorang dakwah ke mana? Ke Madinah. Mus'ab bin Umair, Pak. Seorang pemuda anu pinter nyarios, anu panjang ilmu, anu pinter kana Quran, anu sumpah pergaulanana. Jadi memang dai teh ada anu dai teh memang sadayana ge tugas dai, tapi aya kudu dai pojok atau teh. Jadi lamun ulama anu bisa janten juru bicara yang menjelaskan tentang Islam. Mus'ab bin Umair diutus teh bener langsung anu umat Islam teh ketua Aus Sa'ad bin Mu'adz Sa'ad bin Mu'adz Usaid bin Hudair lebat Islam terus sadayana lebat Islam sampai Nabi Muhammad hijrah di kota Madinah ke Yatsrib. Ini
tidak lepas dari marhalah dakwah. Jadi ulang teh kudu bertahap gitu nya dakwah teh. Metode dakwah Rasulullah itu ada dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ud'u serulah manusia itu bil hikmah. Ila sabili rabbika ka jalan Tuhanmu bil hikmah dengan hikmah. Apa itu hikmah yang dimaksud dengan hikmah? Adalah bil ilmi, yaitu melalui ilmu. Hikmah itu ilmu. Lamun dina ayat surat Yusuf mah apa ya? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah ala basiratin, gitu kan? Siapa yang paling bagus ucapannya kecuali orang yang menyeru kepada Allah ala basiratin, tapi di atas ilmu. Jadi manhaj dakwah itu harus berdasarkan ilmu. Jadi dakwah itu harus berdasarkan ilmu. Pulang berdasarkan hawa nafsu. Penting mah naon dakwah teh mencari penggemar, mencari sarana utama sehingga dakwah dipaksakan. Mak kecapan, mak kurang biak-biakan, mak kurang ada. Jadi kumaha pesanan mampu gitu dakwah teh. Walaupun ya tetap hikmah dengan ilmu. Wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan pendekatan, yaitu mau'izah nasihat hasanah yang baik. Nah, ini juga ada yang disebut dengan kitab namanya Fiqh Dakwah. Ternyata fikih kali fikih ibadah itu katanya. Ayat fikih dakwah, ayat fikih siasatnya, ayat fikih nabi, fikih muamalah, banyak luas begitu. Mata salah lamun ngaji teh ulah bahas fikih, juga saya teh bahas fikih bubar. Sabab dina agama sadaya fikihnya. Fikul akidah, berarti fikih memahami tentang akidah. Biasa ada orang nanya buku akidah teh namanya kitab karangan Imam Bukhari Asy'ari teh Imam Ahlussunnah itu ada kitabnya namanya Ushul Al-Ibanah. Haji Al-Ibanah kan. Ngarang ribut wae dia tauhid teh. Cekuyuk-yuk ngaributkeun. Ngaribut kita apa ya tauhid teh? Kitab lagi can pernah dibaca. Hari kita pernah dibaca ya. Aya fikih ibadah itu jelas. Yang selama ini mungkin dipahami orang itu masalah bab ibadah kan bahwa ada saudara mau dibahas fikih masuk babana. Pak Bentrok. Ya Pak Bentrok lah pakai hawa nafsu, tapi kalau pakai ilmunya resep we. Ngaji kitab albumnya Syafi'i, kitab Muwatta'nya Imam Malik atau Musnad Ahmad atau kitab-kitab fikih, semuanya kita masuk. Itu akan menjadi khazanah keilmuan yang luar biasa. Ini itu fikih. Makanya Rasulullah mengatakan, "Idza aradallahu bihi khairan yufaqihu fid." Kalau Allah mau kebaikan kepada kamu akan dibuat fakih fiddin, paham terhadap agama. Jadi ulang tahu kan fikih luas. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Nanti masuk ke SPKR. Fikih muamalah tentang masalah ribanya. Riba kayak riba padel, ya riba nasiah gitu ya. Ulang kudu paham. Yang dijual beli dan orang dilarang teh. Muncul rame kajian-kajian ini kalau kita paham. Nah, kemudian wajah ilmu bilati ahsan, metode dakwah juga diantaranya kalau perlu suatu saat jadi hukum, jadi dengan cara apa? Mujadalah, itu berdebat. Jadi dengan orang-orang dulu orang tua kita dulu, para dai dulu di kalangan kita itu suka berdebatnya, bahkan berdebat dengan kalangan siapa? Kayak ateisnya, kemudian dengan siapa? Muhammadiyahnya, dengan kalangan berbagai kalangan, bisa Bugis. Ternyata Islam itu bisa tegak juga dengan
tidak apa dengan mujadalah. Tapi tentu bukan debat kusir, yaitu debatnya dengan ilmu. Wajadil ahlul kitab, wajadil ahlul kitab bila ahsan. Kata Allah, debatlah ahli kitab dengan cara yang baik. Makanya dulu Nabi dakwahnya anu sing hareupna orang Quraisy unggul, bukan orang Muslim, termasuk sampai orang ahli kitab. Dia cek orang Nasrani, Nabi Isa teh pangeran, apa buktinya? Pangeran, gitu kan? Buktinya Nabi Isa mah enggak apa-apa, gitu kan? Cek Nabi teh, ayah anu leuwih hebat, yaitu teu boga bapak enggak ibu, tapi teu disebut pangeran saha? Adamnya. Itu debat sama. Dulu mah ayah masalul apa? Masaul Isa kepada masaul Adam. Perumpamaan Nabi Isa lebih daripada perumpamaan Nabi Adam. Kalau tahu bintin, kami ciptakannya sama dari tanah. Jadi mana Tuhan kalau misalnya Nabi Isa dianggap Tuhan karena tidak punya ayah Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Banyak yang masuk Islam ya Pak. Di kalangan ahli kitab ayah Adi bin Hakim, sahabat Nabi. Ayah misalnya Ibnu Jurayj, itu sahabat Nabi di ahli kitab. Di Yahudi ada yang masuk Islam, ada namanya Abdullah bin Salam. Cek Nabi kecil, namun aja sama ngobrol jadi mantan ahli kitab, terus nyari tahu tentang agama, pala tusoliku, walau tadi ulah dibenerkeun deui, tapi ulah dibohongkeun deui. Sabab masih campur. Jika orang ahli kitab itu kan seperti Adi bin Hatim atau Nabi Abdullah bin Salam itu kalau bicara tentang Quran suka menafsirkan, tapi dalam penafsirannya itu suka ada masuk Israiliyat, cerita-cerita tahayul orang Islam. Tapi di mana menafsir kita daya bab ilmu tentang Israiliyat, kata daya bab ilmu model yang Tabari itu masih sulit Israiliyat. Jika kita sabar-sabar Nabi Ayub, kan Nabi Ayub kan penyakit kulit, belatungan gitu, lama beribadah, simpan heula, bilatungan disimpan gitu. Kalau mau kasibah, masuk ke diri gitu nya. Jadi asal mungkin Nabi berbuat seperti itu, itu ada di penafsiran. Makanya dibersihkan Ibnu Katsir membersihkan, menurunkan kitab Tabari diringkas, tapi dihilangkan cerita-cerita Israiliyat. Tapi masih ada cerita Israiliyat teh dihubungkan deui diturunkeun menjadi lebih modern, yaitu kitab Al-Maruf. Jadi supaya bersih dari cerita-cerita hoak atau Nabi Israiliyat. Kenapa? Kadang-kadang yang merusak Islam itu, kemudian Islam itu termasuk di dalamnya adalah cerita Israiliyat. Contoh Israiliyatnya ada hewan-hewan yang masuk surga, sebetulnya dari riwayatnya sawai Odobuna Ashabul Kahfi, namanya masuk surga teh semutnya Nabi Sulaiman. Mana itu teh terperlu dan masuk surga mah dua, yaitu jin dan manusia. Terperlu kurang sadaya nuliskeun masalah sana dia anjingnya Ashabul Kahfi itu masuk surga. Itu kan bisa mengotori akidah kalau dibesar-besarkan. Ya. Banyak cerita-cerita yang bahkan menjadi tahayul tahayul Pak jadinya. Tahayul khurafat jadinya cerita Israiliyat kebanyakan. Enggak bisa merusak akidah. Itu metode dakwahnya. Nah, adapun pendekatan dakwah, berbagai bentuk dakwah, para ulama mengkategorikan dakwah itu adalah satu dakwah bil qaul, dakwah dengan ucapan. Ada dakwah bil fi'li, dakwah dengan perbuatan. Ada lagi dakwah bil kitabah, dakwah melalui tulisan seperti Nabi mensurati siapa? Raja Heraklius, menyurati Raja Bahrain, Kaukasus, kemudian Raja Kisra, itu disurati. Jadi sebenarnya kalau kurang menulis buku, eta dakwah
dakwah kan para ulama kita menulis ada kitab-kitab ulang bisa dibaca disampaikan kita Imam Bukhari hadis kita apa dakwah maka lebih aja simpulnya mah dakwah di WA oke kita apa ya tulis ketik dakwah bil kita apa di Facebooknya manfaatnya beda dakwah jangan sampai Facebook jadi tembok ratapan ya juga orang Yahudi tahu orang Yahudi cok tembok ratapan jadi kan ada Facebooknya di tembok ratapan curhat di Facebook padahal bisa dimanfaatkan kalau kita pak menuliskan dakwah biar kita apa WA, Instagram segala rupa bisa dimanfaatkan ke dakwah hanya betulnya ke modern. Nah dan yang terakhir warahmatullah dakwah itu harus biromi. Nah, terakhir dakwah ini harus berdasarkan karena Allah. Dakwah itu bukan karena hawa nafsu. Dan Rasulullah juga mengapa Rasulullah itu dakwah itu bisa bertahan? Karena fondasinya adalah biromi. Kalau binafsi, kalau keinginan sendiri itu bisa stres. Makanya dalam surah Al-Mudaththir ayat terakhir itu wala takun tastaksir Muhammad kamu jangan terlalu banyak berharap. Nabi Muhammad itu kadang-kadang berat ketika menyampaikan dakwah tapi lain terima kalau dicemoohkan bahkan ada yang ditolak jika dengan surat Al-Baqarah ini. Nabi capek-capek dirinya memperhatikan orang Quraisy, didakwakan nih sepenuh hari disampaikan dengan Islam. Kalau jawab izin buta sana ada buta ya. Abdullah bin Umi. Cina jadi kan mana masih mencari itu sendiri. Sebab Nabi berpikir yang paling penting itu berdakwah kepada orang Quraisy. Kalau dakwah orang Quraisy berhasil berarti masuk Islam bagaimana? Ayah saja anggota Islam akhirnya ini apalagi orang itu tidak suka dengan kehadiran namanya orang Abdullah bin Umar orang buta ternyata ditegur bahwa amma manistarna pa'antalahu tasoda orang yang memuka diri mereka itu kamu perhatikan tasoda wa amma manja kayasa adapun orang yang datang itu dengan keikhlasan berjalan dengan keikhlasan pa'antalahu kamu abaikan usia. Dan mereka pikiran itu dia pada ya, apalah Islam itu perlu. Kadang-kadang penyakit seorang lagi itu dia mau perlu ya, dia mah abaikan. PJ pakai PJ nanti mau PD. Pimpinan daerah apa pimpinan daerah. Jadi urusan PJ nih abaikan. Ini juga jangan seperti itu. Harus membagi dakwah itu biromi. Benar ya apa yang terjadi ketika selesai dakwah capek-capek ini dan ternyata mereka itu tidak menerima. Kalau menerima justru ya orang-orang itu dulu. Nabi kesedih gitu kan. Akhirnya dihibur ke Allah. Apa hiburannya? Wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban Muhammad kecuali hanya menyampaikan. Biromi itu ulama tugasnya hanya menyampaikan. Dan turut yang pertama etama cuma kalau berarti Allah. Itulah Nabi Sandang katanya. Ternyata Nabi ini menarik ya sebagai seorang dai dan tugas dai ini bukan hanya kepada Nabi dari Nabi ini diwariskan ke umatnya. Jadi Quran tetap seorang dai. Quran surah Al-Imran ayat 102 yang sering kita baca. Wa taquminkum ummatu yaduna ila khair. 20 ayat antara lanjut sekelompok yang punya orang tentang agama. Ada baiklah buat teman bahasa Quran tentang Nabi Sandai tentang Raja Jadi dengan fokus sangat tentang sanes tentang bahasa tentang sejarah Islam. Sekarang ayat pertama sama. Saya alhamdulillah untuk baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebab dakwah langkah saya di kewajiban ya Allah harus sunnah di kewajiban di masa daya. Namun begitu mereka tidak kenal jelas benar-benar lama biasa urutan kurang berdaya, ibu kurang berdaya, pemimpin masa daya, pengurus masa daya, Muhammad SAW. Kalian pesan gerakan tanggung jawab kewajiban Allah kita selaku tadi. Mudah-mudahan tetap kurang selaku makna terakhir terutama di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, mengembangkan pemerintahan pengawasan juga mengingat mudah-mudahan masa daya terbang dan memberikan kompromis pengumuman sendiri insya Allah insya Allah ke kami 27 1 tanggal syuting hari saya launching kamar di Sijalarapat juga miring insya Allah ya terus di kaji pimpinan jamaah lalu langkah sarangan pada ibadah subuh insya Allah sampai depan saya kira dasar kita kembali di sana